Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul alam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, di suasana yang sangat baik ini ya, dan kita dalam keadaan baik, mari kita memuji Allah ya, seraya kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, karunia, hidayah dan taufik, terutama nikmat iman dan Islam ya, yang Allah masih titipkan kepada kita. Allah masih percayakan. Tentunya kita sampaikan pula syukur ini karena kita masih berada di tempat yang baik, tempat yang mulia ya, tempat yang disebut nama Allah di dalamnya, dibesarkan namanya ya, yaitu di kajian Islam atau tausiah sederhana pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah ya, kita dalam keadaan baik dan ikhlas berada di tempat ini. Mudah-mudahan saja kehadiran kita pada kesempatan kali ini bagian dari pengabdian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada Rasul pilihan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga para penganutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini saya diberikan tugas untuk memberikan motivasi ya, motivasi terutama untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tentunya nasihat tausiah ini, motivasi ini adalah untuk diri saya sendiri ya, umumnya untuk jamaah sekalian. Insyaallah kita saling mengingatkan dalam hal ini ya. Hadirin jamaah rahimakumullah ya. Tugas kita di bumi ini ya, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mengemban ya, titah Allah ya, yakni di dalam surat Az-Zariyah ayat 56 ya, yang berbunyi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, tidaklah aku jadikan manusia dan jin kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Nah, tentunya dari ayat ini akan kita kaji bahwa tugas utama kita diciptakan Allah adalah dalam rangka ujian ibadah, ujian pengabdian diri kepada Allah. Nah, antara ibadah dan penciptaannya ini seiring sejalan, yakni ketika Allah wa ma khalaqtu, Allah menciptakan, menjadikan kita yaitu untuk beribadah, maka sesungguhnya ibadah ini adalah merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik, diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta, maka pastilah kita berada di bawah kendalinya, berada di bawah aturan-aturannya, berada di bawah undang-undangnya, yakni melalui Rasulnya disampaikan kepada umat bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi sesuai dengan anjuran dan titahnya. Hakikat daripada bersyukur adalah ibadah. Oleh karena itu, untuk menjadikan kita taat patuh kepada Allah, sesungguhnya kita tinggal memawas diri kepada diri kita. Siapa diri kita ini, dari mana dan akan kemana. Nah, sesungguhnya ini yang bisa memberikan motivasi kepada kita dalam melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa Allah telah memberikan, menciptakan kita dan menciptakan segala fasilitas hidup dan kehidupan kita. Katakan saja ada pemberian Allah yang sifatnya jasmani, juga ada rohani, kemudian ada fasilitas di luar diri kita, ada bumi, dan di bumi itu ada tanah yang subur, di tanah itu ada pepohonan yang banyak ragamnya. Di bumi ini ada binatang-binatang yang beragam, kemudian Allah juga ciptakan laut dengan berbagai aneka binatang yang bisa kita manfaatkan, dan semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Walladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Tidak aku ciptakan langit dan bumi, seluruhnya adalah jami'an untuk manusia. Oleh karena itu, ketika Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, kita bisa melihat diri kita. Allah berikan diri kita yang luar biasa, yang tidak ada pencipta yang sempurna kecuali Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk,
Nah, ini mungkin bentuk manusia ini adalah sebaik-baik bentuk penciptaan Allah dibanding dengan makhluk-makhluk lain, ya. Termasuk mungkin imbangannya adalah binatang, ya. Bisa kita lihat kepada panca indera, ya. Dua mata yang dengan mata dapat melihat, dua telinga dapat mendengar, ya. Diberikan mulut, dengan mulut kita dapat berbicara, dapat mengecap, dapat merasakan berbagai macam rasa. Dengan tangan kita dapat mengambil, meraba, berbuat. Dengan jalan dapat kita berjalan, dengan kaki kita dapat berjalan, bisa melangkah, bisa berbuat, bisa bertingkah laku dan sebagainya, ya. Ini adalah merupakan pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak ada bandingnya, ya. Kita dapat merasakan bagaimana ketika mata ini sudah tidak berfungsi, ya. Katakan saja buta, na'udzubillahi min dzalik, ya. Dapat kita rasakan begitu mata adalah sesuatu yang sangat besar nikmat. Ketika mata ini memang kita sudah tidak dapat melihat. Demikian juga Allah menciptakan semuanya, ya, dengan segala fungsinya yang luar biasa. Yang lebih mengagumkan lagi adalah di dalam jiwa kita. Ada hati, ada jantung, ada empedu, ya. Ada paru-paru, ada ginjal, ya, yang semua Allah jaga dengan tulang dada kita, ya, sehingga terhindar dari benturan dan sebagainya. Karena amat rawan benda-benda itu, maka Allah jaga. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Allah juga memberikan kepada kita yaitu akal yang dapat membedakan antara manusia, antara hewan manusia dan hewan-hewan lainnya. Ingat, manusia juga adalah tergolong hayawan, hewan sama. Tapi al-insan hawanatun natik, bahwa manusia ini adalah hewan yang dapat berpikir, dan dia dibedakan dengan itu, ya. Nah, nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita sekali lagi seharusnya sudah bisa, ya, menyadarkan kita untuk pengabdian diri kita kepada Allah, ya. Coba kita bayangkan, ya, seseorang yang diberikan sesuatu oleh seseorang, ya, maka katakan saja ketika dia membutuhkan sesuatu, kemudian ada yang memberi kepadanya, ya, maka gembiranya luar biasa, ya. Dan dia tidak sadar atau secara spontanitas mengatakan terima kasih, ya. Terima kasih telah memberi ini, saya sangat tertolong dengan ini, ya. Sekali lagi terima kasih, ya. Maka suatu saat orang yang memberi tadi memerintahkan kepadanya, bisa tolong saya tidak? Minta tolong kepadanya. Maka orang yang diberi tadi dengan sergap juga, ya, saya siap menolong. Kenapa? Karena dia pernah ditolong, pernah diberi, ya, sesuatu, ya. Padahal ya harganya tidak begitu besar, ya, kalau dibanding pemberian Allah kepada kita. Nah, orang yang sedemikian saja, ya, segera berterima kasih kepada orang itu, apalagi kita, gitu. Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, fasilitas hidup, kehidupan, alat-alat yang ada di dalam diri kita yang luar biasa, ya. Maka alangkah tidak tahu dirinya kita, ya, jika kita menolak, ya, perintah dari Allah. Kamu kan kalau kasarnya mungkin Allah berkata begini, kamu kan sudah diberikan segalanya olehku, maka sekali ini aku meminta kepadamu, ya, aqimi sholah, dirikan sholat.
Kira-kira secara akal mau tidak gitu? Pasti kita akan menjawab mau. Orang yang mempunyai akal yang sehat, akal yang baik, apalagi memiliki keimanan kepada Allah, maka pastilah ketika Allah menyuruh aqimus sholat, dirikan sholat, maka kita akan segera melaksanakannya tanpa basa-basi, tanpa penolakan. Seharusnya demikian orang-orang yang sadar bahwa Allah telah memberikan luar biasa kepada kita nikmat-nikmatnya. Kali lagi ini adalah sesuatu yang amat tidak tahu diri ketika kita tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan undang-undangnya, aturan-aturannya, hukum-hukumnya. Kali lagi tidak tahu diri. Itulah pengabdian. Oleh karena itu sekali lagi bahwa tugas manusia dilahirkan ke bumi ini adalah untuk beribadah. Dan sekali lagi bahwa tujuan penciptaan manusia adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Oleh karena itu ada beberapa motivasi tentang ibadah ini. Ada motivasi ala pedagang Motivasi ala pedagang ini beribadah dengan mencari untung Jadi dia beribadah dalam rangka mencari untung. Untungnya apa Yaitu untung akan mendapatkan pahala dari Allah Mendapatkan pahala seperti pedagang dia ingin mendapatkan laba dari Allah. Ada motivasi kedua, yaitu ada ala abid ala buruh namanya buruh adalah takut takut sekali dengan majikan takut dengan siksanya takut dengan ancamannya begitu juga dengan kita Nah ini dalam rangka beribadah ada yang motifnya seperti buruh Jadi dia beribadah hanya takut disiksa oleh Allah, takut masuk ke dalam neraka. Tapi ada ibadah yang seperti orang-orang yang arif yaitu orang yang mengenal kepada Allah. Ibadahnya semata-mata karena ketaatan kepada Allah. Ibadahnya karena semata-mata adalah kepatuhan, ketundukan Bahkan mereka tidak mengharap pahala tidak mengharap dimasukkan ke surga seperti motif-motif yang tadi Tapi orang yang sudah arif, sudah mengenal Allah, maka dia beribadah semata-mata karena taat dan patuh, tunduk kepada perintah-perintah Allah. Allah masih mau ngasih pahala, silahkan. Allah masih mau memasukkan ke surga, silahkan. Tidak peduli Allah mau masukkan dirinya kepada neraka. Yang penting dia taat, patuh kepada Allah dan ingin mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, fungsinya adalah diantaranya untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa dari kotoran. Puasa akan mengampunkan dosa. Begitu juga dengan zakat akan membersihkan harta dan hati kita. Begitu juga dengan haji dan umroh, Allah akan mengampuni dosa. Apalagi dengan sholat yang 5 waktu. Jadi itulah ibadah. Oleh karena itu tidak ada kata lain, tidak ada alasan lain untuk kita bermalas-malas dalam beribadah, untuk kita berogah ria dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sekali lagi tidak ada alasan seharusnya untuk kita untuk tidak mengabdikan diri kepada Allah.
dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita ya. Katakan saja setelah kita melihat diri kita, maka kita akan melihat sekeliling kita ya. Hari ini kita memiliki rumah, hari ini kita memiliki kendaraan ya. Hari ini kita diberikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik ya. Kemudian hari ini kita masih diberikan pekerjaan yang baik ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bagian daripada rizki yang Allah berikan kepada kita ya. Di samping itu tentunya adalah fasilitas yang Allah siapkan berupa bumi ini ya. Air yang terus mengalir ya. Matahari yang terus bersinar, kemudian tanah yang terus memberikan tumbuhan untuk hidup dan subur. Yang itu semua adalah diperuntukkan untuk kita ya. Binatang-binatang yang terus ya berkembang biak tiada henti ya. Domba, kambing ya, sapi, kerbau, semuanya terus beranak pinak ya. Tidak lain Allah jadikan untuk kita ya. Dia gigih dengan sholatnya, terutama sholat malamnya. Rasulullah melakukannya sampai bengkak ya kakinya. Rasulullah mengerjakan sholat malam dengan sungguh-sungguh ya. Tidak bosan, tidak lelah, dan tidak malas ya. Ingat, kemalasan adalah merupakan ciri orang-orang munafik ya. Munafik itu di dalam Al-Quran dikatakan ya, apabila mereka melaksanakan sholat, mereka itu melaksanakan sholatnya dengan bermalas-malas. Ini orang munafik ya. Nah, karena itu jangan sampai ada pada diri kita sifat kemunafikan ini, bermalas-malas untuk mengerjakan sholat terutama ya. Karena sholat adalah induknya ibadah. Sholat adalah ibadah yang akan ditanya oleh Allah pertama kali ya. Oleh karena itu siapa yang sholatnya baik, maka baiklah seluruh amatnya ya. Jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Oleh karena itu hafidu sholawatakum wasulatul wusta. Jagalah oleh kalian sholat, terutama sholat wusta ya. Maka tergolong orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan ya, yang dijanjikan Allah. Qad aflahal mu'minun adalah diantaranya alladzina hum fi sholatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya ya. Menjaga dari kehusuannya, menjaga dari waktunya, kemudian menjaga dari kualitas sholat itu sendiri ya. Tentunya kuantitasnya juga diperbanyak ya. Mulai dari sholat fardu ya, jangan ditinggalkan sholat pengiringnya, ba'diyah dan qobliyah, diiringi dengan sholat malam yang nilainya sungguh sangat luar biasa Allah berikan ya. Hadirin jamaah rahimakumullah ya. Mungkin sebentar lagi waktu Isya akan datang ya. Mungkin itu saja ya wasiat atau nasihat motivasi ya untuk pelaksanaan beribadah. Insya Allah kita akan sadar diri ya, segera menyadarkan diri kita untuk selalu tidak mengabaikan ya tentang pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah setiap gerak kita, setiap langkah kita, setiap aktivitas kita menjadikan ibadah ya. Apa saja ya. Maka sesuatu yang biasa-biasa saja, amal adi namanya ya. Amal biasa yang kalau makan hanya menghilangkan lapar ya. Kalau minum hanya menghilangkan haus, mari kita rubah agar makan kita ya, minum kita, bekerja kita
tidur kita, istirahat kita menjadi nilai ibadah, maka ada dua caranya ya. Yang pertama yaitu mengawalinya dengan bismillah ya. Selalu awali semuanya dengan bismillah karena Allah. Dan yang kedua adalah dengan berdoa ya, sebelum melaksanakannya ya. Mau makan, di samping bismillah berdoalah kepada Allah. Mau minum juga begitu, berpakaian begitu, dan sebagainya. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, apa yang saya sampaikan, terutama untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Insya Allah ya, kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita di hari-hari berikutnya, terlebih ketika kita sudah berada di tempat kita masing-masing. Sekira itu, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.